Islam. Coba betapa tidak adilnya mereka ini, guys, ya kan? Sementara mereka bebas. Coba mereka bebas menyampaikan apa? Katanya umat Islam menyembah Ka'bah lah, katanya apa namanya? Apa lagi ya? Katanya Nabi Muhammad pedofil lah, Nabi Muhammad apa nama gila seks lah, gila perang lah. Coba mereka sampai itu ada nggak dilaporkan polisi? Nggak ada, guys. Coba apa itu fitnah semua kan? Coba Nabi Muhammad mati diracun lah katanya, ya kan? Coba Nabi Muhammad palsu lah, ya kan? Coba. Jadi ini adalah bentuk ketidakadilan, ya. Sebenarnya orang-orang dia yang misalnya layak ditangkap. Seharusnya kalau kita pakai logika dia, tapi kita tidak melaporkan ke polisi karena kita sudahlah, kita sebagai komunitas yang baik hati gitu kan, yang kita tuh ya sudahlah, kita serahkan, kita cukup dakwain saja gitu. Mau mereka dengar, alhamdulillah, nggak dengar ya sudah, itu sama mereka dengan Allah lagi. Jadi kita tidak seperti mereka yang playing victim gitu, guys, ya kan. Mereka yang berbuat, mereka pula yang menuduh kita. Padahal kita menyampaikan akidah kita gitu, ya kan. Akidah kita ada, tentang Yesus ada, tentang kitab ada, masuk akidah kita itu. Quran mention itu, sebutkan itu di Quran. Tapi ketika mereka ngebut dengan Muhammad, tentang Islam itu kan bukan akidah mereka sebenarnya. Kenapa saya katakan bukan akidah mereka? Karena tidak tertulis dalam kitab mereka tentang Islam, tentang Muhammad kan tidak ada gitu. Jadi sebenarnya mereka tidak layak ngomong tentang Nabi Muhammad, tentang Islam. Tapi kita berhak ngomong tentang Alkitab, karena Alkitab adalah bentuk dari penyimpangan dari ajaran nabi-nabi sebelumnya dan kita sebelumnya, guys. Itu disebutkan di Quran gitu. Kafir dan juga ya Nandar SHMH, bisa lagi Goldian, dan juga siapa lagi ya, banyak lah ya teman-teman, nggak perlulah maksudnya yang lain kita nggak perlu saya sebut aja semua, Luis, ya. Sementara kalian bebas gitu di bumi Indonesia ini, bumi mayoritas Islam ini, kalian bebas petanam tenteng gitu, enak aja kalian bahas Yesus Tuhan, Allah Tritunggal. Pan itu bertentangan dengan akidah Islam gitu kan. Sementara kami bahas yang sesuatu yang bertentangan dengan akidah kalian, padahal itu adalah akidah kami, bebas. Apa kami kena ditangkap, dilaporkan, kalian bebas, padahal itulah ketidakadilan dari minoritas. Ini minoritas ini udahlah minoritas gak tahu diri lagi gitu kan, ngaku pula sebagai korban, playing victim pula lagi itu, guys. Sampaikan pasti udah jelas, yang lain juga itu harus ujung-ujungnya di situ juga. Itu pertama saya apresiasi, kasih jempol untuk Pak Polisi. Yang kedua, berarti masih ada harapan bahwa Indonesia ini pada akhirnya melakukan sebuah tindak keadilan ya. Ternyata ada keadilan juga untuk kaum minoritas. Tapi saya adilnya versi mereka adalah ya agama mereka mau boleh diusik gitu, agama mereka, ya kan. Sementara agama Islam boleh diusik, ya. Mereka ngusik agama Islam loh, guys, dengan mengatakan Yesus Tuhan itu, ya. Itu mengusik agama Islam. Di saat Islam meyakini Yesus bukan Tuhan, mereka gembor-gemborkan Yesus Tuhan. Umat Islam mengakuni Allah itu tauhid, mereka gembor-gemborkan Allah itu Tritunggal. Itu menyinggung agama Islam. Kalau kita pakai logika dia gitu, ya kan? Mereka bebas, coba. Kita nggak boleh, coba. Ini luar biasa ini. Harap, artinya ini tidak hanya untuk meredam kegaduhan. Ya, artinya ya ada. Justru ini menciptakan kegaduhan. Ingat ya, ketika mayoritas diusik akan cipta kegaduhan. Ingat itu, ya. Karena gimana pun ya, saya sampaikan kayak misalnya Anda mencoba mengganggu sarang tawon yang gede dengan sarang tawon yang kecil gitu kan, mana yang lebih parah efeknya? Yang gede, guys. Coba. Makanya kita umat Islam di Papua, di tempat kita minoritas di Inggris, kita nggak macam-macam, kita jaga itu karena kita ngerti kita minoritas. Tapi mereka nggak sadar itu, guys. Di Indonesia mereka minoritas tapi mereka majalela gitu kan. Jadi kalau mau nggak gaduh, jangan macam-macam sama mayoritas gitu. Ibaratnya jaga hati dan jaga perasaan mayoritas gitu. Coba Anda bayangkan ya, ustadznya, ulamanya, kaum mayoritas itu ditangkap. Coba Kristen aja ya, umat Kristen minoritas saja ya, jangan lagi pendeta ditangkap, baru diomongin tentang akidah Islam yang bertentangan akidah mereka udah baper gitu, udah ribut gitu. Apalagi kalau pendeta ditangkap, coba. Nah, minoritas loh, guys, apa minoritas ya.
Gini deh gampangnya, nih di suatu kampung misalnya, umat Islamnya 85 orang. Di suatu kampung nih, nah, umat Kristennya cuma 5 orang gitu. Nah, coba umat Islam yang 95 orang, 85 orang diusik. Dengan umat Islam mengusik 5 orang. Yang 5 orang yang mikir, kita sedikit cuma sini nih bahaya nih kalau kita gaduh nih nanti habis kita ribut ini kampung karena memang banyak muslimnya gitu. Umat Kristen baik akan diam guys, mereka tahu mereka minoritas gitu, nggak berani macam-macam mereka. Ya karena coba kalau umat Islam melakukan itu, kepada umat ini, mereka bisa apa gitu. Nah itulah posisi minoritas itu. Kalau saya tahu diri gitu. Ini kebalik. Ini bisa mereka minoritas tapi mereka nggak tahu diri guys ya. Jadi kegaduhan tuh timbul ketika contoh kayak Ahok. Coba Anda bayangkan betapa gaduhnya. Coba gaduh mana dengan Ustadz Wahyuni, coba Ahok dengan Wahyuni. Gaduh Ahok lagi guys. Ketika Ustadz Wahyuni dilaporkan, kan cuma dilaporkan. Ya, gaduh nggak tuh? Kalau mereka nggak gaduh silakan, tapi tidak segede, tidak sebesar gaduhnya Ahok. Coba lihat. Ustadz Wahyuni dilaporkan, ya, dilaporkan berkali-kali oleh umat Kristen. Mereka ngomong di medsos. Ada nggak mereka melakukan aksi seperti kita, aksi 212, 414? Sebanyak itu. Nggak ada, karena mereka nggak banyak guys. Umat Kristen nggak banyak. Jadi ketika umat Islam diusik, Anda akan lihat bagaimana ketika umat Islam diusik. Umat Islam itu seperti tawon, lebah. Jangan coba-coba ganggu. Kalau tidak makan bereaksi. Dan itu pun reaksi kita masih baik loh. Kita cuma demo. Ingat, Ahok ada nggak dihajar? Nggak ada guys. Cuma demo kita guys, nuntut supaya Ahok ditahan. Berapa yang datang ke Jakarta? Berjilid aksinya kan? Itulah berbahayanya kalau umat minoritas itu diganggu. Kalau yang minoritas kan, soalnya kan sadar diri. Mereka cuma sedikit. Tapi mereka tidak sadar diri guys. Mereka ngelunjak gitu, melapor-laporkan gitu kan. Untung umat Islam ini belum lagi seperti kasus Ahok kemarin. Coba kalau nanti umat Islam demo lagi. Ini lagi Covid loh ya. Ya, bagaimana jadinya coba? Kan heboh lagi nanti gitu. Makanya sebenarnya gini ya, mereka ini hanya harus perlu ngaji gitu. Biar mereka tahu yang mana akidah Islam gitu. Akidah Islam tuh jangan diganggu gugat. Seperti kami tidak mengganggu gugat akidah kalian. Kita perlunya hanya berdebat, adu argumentasi. Ngapain pakai lapor polisi coba? Ya, debat kita ayo, debat. Anda katakan Yesus Tuhan, kami katakan tidak Tuhan. Berdebat. Anda katakan Quran itu palsu, Muhammad itu palsu. Kita katakan Alkitab kalian palsu. Ya kita debat gitu. Ngapain lapor polisi coba? Cuman amat sih gitu kan. Digaduh karena MKC udah ditangkap. Nah sekarang Yaya Waloni juga kita tangkap lah. Dan 2 hari kemudian matre 10.000 dan minta maaf, selesai. Ya kami harap nggak gitu. Yang artinya ya kita harap bahwa diproses secara... Iya, dia nih maunya usaha-usaha kita di penjara semua gitu guys. Itulah. Jadi gini, ngakunya jangan kasih. Ingat ya, hanya kasih itu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Dia bukannya ngasih pipi kiri ya. Kalau anggapnya suatu tamparan, padahal usaha kita menyampaikan akidah kita, akidah kaum muslimin, lagi dia itu suatu tamparan akidah kita itu, ya. Dia sebenarnya ngasih pipi kirinya. Ini malah dia tampar usaha ini dengan melaporkan dan menjadikan tersangka guys. Bahkan dia pengen di penjara. Ini kan berarti bukan ajaran kasih. Coba. Ajaran apa nih guys? Kalau bukan ajaran kasih, ya kan? Ajaran kasih kan nggak seperti ini gitu. Seadil-adilnya, dan kami mempercayakan semuanya kepada kepolisian. Nah, teman-teman, berkaitan dengan hal ini juga, bahwa yang sebenarnya ya, tidak hanya dalam arti penangkapan ini, bahwa saya yang artinya setuju juga tentang tindakan di mana orang Kristen seperti kita juga ikut menghina agama sebelah. Enggak. Artinya saya tidak juga setuju dengan hal itu. Tetapi ada satu harapan yang mana ya dia nggak setuju dengan itu, tapi dia tidak sepokal itu. Paham ya? Enggak, dia bilang nggak setuju kan? Ya, kalau nggak setuju lakukan dong yang sama gitu. Karena nggak setuju kan umat Kristen menghina agama Islam kan, agama sebelah gitu kan, agama Islam maksudnya itu. Kenapa tidak ada katakan laporkan
harus masuk penjara gitu. Itulah nampaknya guys, itu namanya ketidakadilan. Kalau orang-orang dia boleh buat gitu, silakan. Tiba orang kita dilaporkan, disuruh tangkap, senang hatinya gitu. Ini ajaran apa coba ini? Coba, ya kan? Inilah namanya orang yang tidak berpegang pada kebenaran, tapi berpegang pada kelompoknya guys, pada agamanya gitu, condong berat sebelah gitu kan. Nyata nanti ke depannya bahwa kita juga pastinya akan terlindungi sebagai kaum minoritas. Dan saya menghimbau untuk kita, memang selama ini kita kan terlindungi gitu. Lindungi, ada nggak yang mengatakan Muhammad itu nabi palsu itu ditangkap? Nggak ada guys. Coba Pauzang aja begitu masih bebas siaran itu kan. Siapa lagi? Ini yang nenek tua itu, dan banyak lagi coba. Jadi mereka tuh sebenarnya terlindungi gitu. Syukur mereka umat Islam itu mayoritas sehingga mereka terlindungi coba. So mereka di Bali deh. Di Bali itu ya ada kemarin kan, Bali itu ya umat Islam yang dianggap melecehkan hari raya Nyepi ya. Hanya kalau umat Islam itu beraktivitas, mungkin dia nggak tahu atau bagaimana gitu kan, atau dia ada urgent penting, dianggap begitu coba. Nah begitu terusiknya umat Hindu di Bali. Nah coba umat Hindu Indonesia minoritas coba, ya kan, nggak bisa Anda terlindungi seperti itu gitu, ya kan. Coba kemarin sampai Bandara Ngurah Rai itu sampai ditutup kemarin waktu Nyepi itu betul-betul menghormati semuanya, wajib menghormati umat Hindu guys. Coba kalau mereka di Indonesia memimpin umat Hindu, nggak bisa seenak ini umat Kristen ngomong ini ngomong itu ya kan, ngomong senaknya gitu kan, umat Islam teroris lah, ngomong ini itu, nggak bisa guys kalau umat Hindu lah yang megang Indonesia gitu. Atau bahkan umat Kristen deh, umat Islam udah sama kayak di di Inggris ya kan, di New Zealand gitu kan, ya sudah inilah ibadah. Ingat Benton Tarantu ya, itu ditangkap setelah melakukan aksi dia, ingat ya. Coba Anda lihat aksi-aksi Benton Taran, aksi-aksi umat Kristen di negara-negara barat lah, kayak di New Zealand itu, di Amerika itu ditangkap setelah melakukan aksi guys. Ingat, Benton Taran ditangkap setelah dia membunuh kaum muslimin di masjid itu. Di Inggris juga setelah dia menabrak baru ditangkap. Tengok di Indonesia ya, orang belum beraksi ya, yang kalau belum pelaku bunuh diri oke lah ditangkap. Ini belum melakukan lagi guys, masih terduga. Karena hanya mereka adalah terkait dalam artian cuman ikut dalam kelompok itu ya, belum melakukan aksi, sudah diburu, sudah ditangkap, bahkan ada yang meninggal lagi guys ya. Padahal dia belum melakukan apa-apa. Nah, kurang apa ya aparat negeri kita itu melindungi kalian coba. Belum lagi kalian dibom, belum lagi orang-orang ini beraksi, bahkan belum tentu mereka melakukan itu kan, karena belum terbukti guys yang mereka melakukan kan. Yang bisa tuh sebenarnya yang udah melakukan ya kan, hanya karena mereka terkait dengan jaringan itu gitu. Jadi sekali lagi guys, kurang apa kalian dilindungi di sini coba? Aman kalian di sini coba? Justru kami nggak aman. Coba Anda lihat yang jadi di OPM sana di Papua coba. Kami yang nggak aman. Ustadz kami mengalami pelaporan tiap hari. Ustadz Abu Somad dilaporkan, Ustadz ini dilaporkan. Kami yang nggak aman di sini gitu. Coba ulama kami udah berapa yang tangkap tuh? Ya, meninggal di penjara. Kami dipersekusi bahkan. Kami yang nggak aman. Kalian justru aman di Indonesia ini coba. Aman sekali kalian. Belum lagi beraksi umat Islam ya, melakukan bom diri dan lain sebagainya, udah ditangkapin itu semuanya. Memang sebagai orang Kristen saat ini, kita sebaiknya mendoakan yang pertama kita doakan Muhammad KC, yang kedua kita juga doakan Pak Yahya Waloni. Iya, munafik guys ya, mendoakan apanya? Anda jangan manis deh ya kan, hati Anda sebenarnya adalah busuk gitu ya. Saya sampaikan aja busuk guys, memang fakta. Karena kalau orang mendoakan itu tidak begitu ya. Kalau kita dizolimi orang, kita doakan dia semoga diberi hidayah ya. Coba kan lihat deh kisah Islami ya, ada orang yang rumahnya itu di sebelah rumah orang kafir, tapi limbah orang kafir itu masuk ke rumah orang muslimin bertahun-tahun. Dia diam aja guys, dia mendoakan semoga kebaikan bagi orang itu. Pan dia dizolimi. Memang yang orang kafir sebelah rumah ini nggak tahu kalau rumahnya tuh
masuk air limbah dia gitu. Nah, dia baru tahu suatu saat dia bertamu ke rumah itu dan mencium bau busuk itu kan. Ini apa? Tengoknya berarti ada limbah-limbah dia merasa bersalah, guys. Tapi dia tahu, orang ini baik rupanya, dia nggak melaporkan. Itu baru doa yang tulus ketika orang ini mendoakan kebaikan untuk orang yang limbahnya masuk ke rumah orang ini. Bukan seperti ini. Coba laporan polisi, berharap sebagai di penjara gitu. Ini lalu pura-pura mendoakan. Apa coba, guys? Siapa tahu melalui proses ini, proses di mana dia ditangkap di penjara, akhirnya dia boleh kembali lagi mengenal kembali pada Tuhan ya, mengoreksi diri. Oh, ternyata apa yang saya bilang udah keliru. Begitu ke depannya ketika gitu. Jadi iman seorang tuh mau diberangus dengan lapor polisi masuk penjara gitu. Nggak segampang itu. Iman ya kita umat muslim itu meyakini, ya saya sampaikan lagi ya, bahwa ya Alkitab itu palsu, ya. Seperti kalian katakan Injil Barnabas palsu, Nabi Muhammad palsu, kami juga katakan Alkitab palsu. Kenapa? Karena kita sama-sama berhak mengatakan itu. Itu akidah masing-masing. Ya. Lucu kalau kami dilaporkan kalian bebas. Aneh, guys. Benar-benar aneh ini. Sudah keluar dari penjara, ada sebuah perubahan yang luar biasa. Dipikirnya akidah bisa diubah, guys. Akidah bisa dibeli gitu. Akidah bisa dipikir ulama kita ulama cemen apa ya kan. Kita punya akidah itu kita jaga sampai mati ya, akidah kita. Seperti mereka menjaga akidah mereka, mengatakan Injil Barnabas palsu, Nabi Muhammad palsu ya. Itu bukan akidah sebenarnya. Kenapa? Karena tidak ada di akidah mereka. Tapi kalau kita katakan Alkitab palsu, itu akidah kita itu ada di dalilnya di Quran dan hadis. Paham ya? Akidah itu adalah keyakinan yang berdasarkan yang tertulis, kitab yang tertulis. Kalau mereka akidah mereka tidak berdasarkan yang tertulis itu, memang asumsi, guys. Dari Yahya Waloni, begitu ceramah, kemudian yang dibahas adalah Al-Qur'annya ataupun yang dibahas adalah hadisnya, bukan lagi menjelek-jelekkan agama Kristen. Loh, ya? Penyimpangan ya, ketika dibahas, coba dia bahas dari Quran nih, ya, yang kita sebelumnya sudah dibahas tentang manusia. Kitab apa itu? Ya dia kan merujuk ke Alkitab. Coba, paham nggak maksudnya? Kayak mereka mengatakan kitab mereka adalah waspada dari Nabi palsu. Mereka merujuk pada siapa? Nabi Muhammad. Coba, mereka merujuk mana? Injil Barnabas. Coba, itu akidah mereka. Coba, padahal tidak jelas ke situ. Coba, paham di sini maksudnya ya? Jadi kalau ada dalilnya nggak masalah sebenarnya, guys. Tapi itulah mereka. Memang mereka harus ngaji dulu ini. Baru mereka tahu apa itu akidah Islam. Dan terlebih mantap lagi kalau dia pada akhirnya menyadari dan kembali untuk melayani Tuhan kita. Saya rasa pertobatan nggak ada. Luar biasa nih, guys. Mintanya terlalu banyak. Udah minta ulama kita di penjara, minta ulama kita dilapor polisi, minta ulama kita murtad lagi. Luar biasa nih orang, betapa jahatnya dia, guys. Sesuatu yang terlambat ya, nggak ada yang terlambat. Nah, itu saja dari saya, teman-teman. Bagaimana saya ingin memberitahu bahwa Ustadz Yahya Waloni hari ini ditangkap. Nah, untuk teman-teman yang mau bergabung dengan saya untuk mengomentari hal ini ya, yang jelas harus dengan sopan dan juga mengatur kata-katanya dengan baik. Ya, oke. Silahkan, saya akan bagikan StreamYard-nya. Silakan teman-teman yang mau bergabung, silakan. Ini ada yang bergabung, tapi saya tidak bisa memasukkannya karena device-nya tidak terkoneksi ya. Teman-teman silakan kalau dari teman-teman yang mau bergabung dan lain-lain. Nah, tapi memang teman-teman ini beneran ya, maksudnya beritanya ini bukan berita hoax dan bukan berita yang
ngarang atau cuman editan dan lain-lain. Tapi ini beneran ya, beneran bahwa Yaya Walon ini sekarang udah dibawa. Tapi saya nggak tahu kelanjutannya bagaimana, saya kurang tahu. Baiklah. Oke, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Halo. Ya, halo. Ya, halo, Pak. Boleh perkenalkan diri, Pak? Soalnya saya tidak tahu ini. Ya, nama saya Ucok. Ucok, orang Batak ini ya. Ini berita Yaya Walon ketangkep, benar? Sejauh ini yang dapat dikonfirmasi dari detik.com dan juga dari fotonya benar, Pak. Saya bisa sharekan ya. Tapi artinya begini, kita akan menunggu kabar ini dari tempat lain juga. Tapi sejauh ini memang benar karena ini sudah dibenarkan oleh Pak Asep ya. Polri Brigjen Asep Edi Suheri, ini dari Bareskrim. Jadi memang benar. Bisa diakses juga situsnya. Ini bukan editan saya ini. Nggak bisa saya edit. Ya, itu kira-kira. Mungkin ada yang mau disampaikan, Ya, Pak? semoga Yaya Walon tobat. Justru dia sudah berjalan kebenaran. Gimana mau katakan tobat, guys? Ya, coba. Ketika dia mengatakan kita palsu, fiktif, sama kayak mereka mengatakan Injil Barnabas itu palsu, ya kan? Apalagi Nabi Muhammad itu palsu. Itu akidah mereka. Justru kalau mereka tiba-tiba berubah, Injil Barnabas itu asli, Nabi Muhammad itu nabi asli. Berarti mereka bukan tobat dalam akidah mereka, tapi mereka jadi mualaf gitu, guys. Paham ya maksudnya ya? Jadi Ustaz Walon itu kalau mereka bilang tobat, makanya guys ya, jangan samakan akidah. Akidah kita beda, bro. Ketika Anda mengatakan Ustaz Walon ini salah, kita katakan dia benar. Karena dia ngomong tentang akidah Islam. Ya, akidah Islam itu benar 5 tahun Islam, pasti salah 5 tahun Kristen. Ambil juga sebaliknya. Tapi kalian aneh mencampurkan akidah kalian. Kalau kalian ngaku salah akidah Walon ini, ya sudah gitu. Ya kan? Jangan ikut campur akidah orang lain, guys, gitu. Kita bahas Alkitab itu akidah kita. Ya, dibahas Alkitab itu di Quran dengan mengatakan bahwa Al-Quran mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah diubah ke manusia. Ada dalilnya gitu, bukan kadang-kadang itu, guys. Iya benar. Yang kita harapkan sih ya pertobatannya ya, Pak ya. Maksudnya dia ditangkap juga. Kalau cuma ditangkap untuk apa? Kita juga kan nggak bukan mau tangkap itu biar dia susah, bukan untuk itu. Iya, setelah itu kita nggak boleh lagi bahas tentang Yesus, bahas tentang Allah gitu kan. Karena mereka bebas membahas tentang itu. Yesus Tuhan, Allah Tritunggal gitu kan. Kita nggak boleh lagi gitu, guys. Luar biasa ini curangnya mereka gitu. Ya kan? Belajar juga bahwa dia harus menghormati juga kepercayaan dan iman orang lain kan gitu. Ya, emangnya kalian kalau pakai logika ini kalian menghormati kepercayaan kami? Kalian katakan Yesus Tuhan. Itu kan udah menodai kepercayaan kami. Kepercayaan kami yang mengatakan Yesus cuma nabi. Kalian katakan dia Tuhan. Kalian katakan Allah itu Tritunggal. Kan Allah itu adalah Esa, tauhid dalam agama Islam. Coba. Ini sekali lagi ya, mereka ini nggak ngaca. Sebenarnya mereka melakukan itu, ya, dan itu bagi mereka nggak masalah. Tiba-tiba kita dipermasalahkan, guys. Itu ya, Pak ya. Dan menjadi contoh buat yang lain. Nah, dari para kadrun. Nah, tengok. Iya, memang Kadrun, guys, luar biasa. Ini Sarah kan? Kadal gurun, guys, kadrun. Coba. Jadi mereka ini sudah apa sih katakannya? Ini memang biadab, guys. Mereka boleh ya ngomong bebas, ngomongin kita kadrun, ngomong kita teroris, anti NKRI, anti Pancasila. Coba. Nabi Muhammad palsu, apalagi yang lain. Nabi Muhammad itu gila seks, gila perang, dan lain sebagainya. Coba. Bebas mereka. Coba. Tiba kita nggak boleh ya. Mereka juga katakan Injil Barnabas palsu lah. Kita tidak boleh, coba pikir. Enak benar mereka hidupnya gitu kan. dampaknya buruk ya. Ada yang kerucuk-kerucuk banyak ini, Nandar, terus ada lagi Ya betul. Goldian yang anak-anak baru kemarin sore kan akhirnya ikut-ikut menghina kan kayak gitu kan. Nah itu kan bagaimana ya, moral bangsa ini kan bukan maju malah menurun gitu. Oh, ngomong moral bangsa lagi. Emangnya ngomong barusan nih kadrun nih itu moral bangsanya bagus gitu. Ya kalau gitu gini deh, coba deh ya, coba besok gini deh. Ya buktikan.